Halo semuanya, ketemu lagi sama Mas Arkan. Selamat pagi, siang, sore, atau malam, kapanpun kalian nonton video ini. Jadi, sore hari ini, sekarang tanggal 2 November 2022, ini aku kembali berada di Karoseri Adiputro, Malang, Jawa Timur. Ini aku kayak tiap hari ada di sini ya. Oke, jadi hari ini aku diundang oleh PO Siliwangi Antarnusa untuk melihat bis barunya yang akan rilis sore hari ini. Ini adalah bis yang spesial karena ini adalah sebuah Scania K410IB dan salah satu unitnya adalah unit yang kemarin dipamerkan di acara Busworld 2022. Wah, ini senang banget aku mau ngeliat bis ini karena kemarin pas di acara Busworld itu bis ini keren banget dan eye-catching banget. Jadi, bagaimana detail dari bis barunya PO Siliwangi Antarnusa? Tonton terus video ini sampai selesai. Dan bisnya itu masih berada di dalam ruang finishing dari Karoseri Adiputro. Jadi sekarang kita masuk aja. Yuk. What a wonderful world. What a wonderful world. Jadi ini dia kedua unit PO Siliwangi Antarnusa atau SAN yang baru aja selesai dibuat oleh Karoseri Adiputro. Nih kita tadi di sini dari jam 10 pagi dan sekarang sudah jam 4 sore. Ini akhirnya keduanya sudah selesai dikerjakan dan seperti inilah bentukannya. Sumpah ini keren banget sih. No debat, bagian depan pol kerennya. Ini berasa banget kayak ini adalah bis yang di Eropa gitu loh. Kalian bisa lihat dari kacanya tuh lebar banget. Terus juga bis ini, jet bus ini berbeda dengan jet bus 3 pada umumnya. Bedanya itu ada di bagian bawah. Nih, kalian bisa lihat bagian bawahnya. Itu bagian bawahnya dia agak naik. Berbeda dengan jet bus 3 pada umumnya di mana bagian bawahnya tuh lurus. Nah, ini dia agak naik. Juga di bagian atasnya dia turunnya berasa ya. Jadi itu kalau menurutku ya itu untuk memikirkan aerodinamis dari bis ini. Jadi bis ini ketika menghantam angin, anginnya tuh ada jalan untuk anginnya. Jadi nggak menghantam ke bodinya dan itu bisa membuat beban dari bisnya itu berkurang. Nah itu mungkin ya. Nah mungkin teman-teman yang tahu alasannya apa di bagian bawahnya tuh dikatasin seperti ini, mungkin bisa tulis komentar di kolom komentar. Di bagian depannya ini dari lampunya segala macam sama aja seperti jet bus 3 pada umumnya. Dan di sini yang berbeda dari PO SAN biasanya, itu di sini ada list warna pink. Ini jadi manis banget sih. Tuh ya. Manis banget. Keren sih. Kita ke bagian samping. Nah, bagian sampingnya ini ada berbeda dengan jet bus 3 pada umumnya, yaitu ada di bagian sininya atau selendangnya. Jet bus 3 SDV3++. Jadi perbedaannya itu yang paling mencolok tuh ada di bagian sini. Di bagian selendangnya itu dia di tengahnya ini itu ada sambungannya. Kalau yang jet bus 3 pada umumnya di bagian sambungan ini nggak ada. Terus di bagian atasnya ini kalau jet bus 3 pada umumnya dia tuh memanjang sampai belakang. Kalau ini nggak, dia keputus sampai sini doang. Tuh. Jadi untuk pandangan dari dalamnya tuh lebih clear, nggak ada kehalang ini lagi, selendang lagi. Terus di bagian kanan kiri bis ini tuh banyak banget lampu-lampunya. Ini lampunya mulai dari depan, nih. Ini ada lampu nih. Ini biasanya nggak ada lampu di sini. Jet bus 3 pada umumnya nggak ada lampu di sini, tapi di bodi ini ada lampunya warna kuning. Ini bagus sih, sebagai apa ya? Untuk urusan safety. Kalau kita lihat dari samping, lampu ini menandakan kalau di sini tuh masih bagian bodinya tuh masih ada. Jadi di sini ditandain dengan lampu. Terus ada lampu lagi di sini. Kalau ini dia ada lampu sennya di sini, ngedip-ngedip kalau dia lagi ngesen. Terus ada lampu lagi di sini. Ini lampu buat menandai kalau ini adalah sebuah handle bagasi. Tuh, ini bagasi ya teman-teman. Tapi ini bagasinya kecil. Biasanya buat naro toolkit atau spare part gitu, yang kecil-kecil biasa ditaruh sini. Nah, untuk bagasinya di sebelah kanan ini ada 3 pintu. Tuh.
dan di tiap pintu bagasinya tuh atau handle bagasinya ada lampunya. Jadi total lampu di bagian kanannya ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 lampu di bagian kanan. Bener gak? Ulang lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Bener, ada 13 lampu. Banyak banget, sumpah keren. Kayak bis Eropa beneran. Keren banget. Terus di sini bagasinya, dan bagasinya ini gede banget karena dia memakai bodi SHD. Kita lihat bagasinya. Nah, udah ada isinya. Ini kaca ya isinya. Kaca segede ini aja muat masuk ke bagasinya. Jadi bagasinya bener-bener gede. Kita buka lagi. Dan ini walaupun bagasinya gede, tapi ngebuka bagasinya tuh nggak seberat itu loh. Enteng. Nah, ini ada part dari Scania. Ini ada velg Ragnar. Jadi velgnya ini semua sudah memakai velg merek Ragnar yang itu kinclong banget. Bahkan kita bisa ngaca di sini. Tuh. Literally ngaca loh. Jadi kalau kalian yang suka selfie alay gitu ya, bisa foto di velg Ragnar ini. Oke, kita tutup lagi. Wah, ini ngenggapainya agak lumayan ya. Tuh. Nutup pintu bagasinya tuh nggak pakai effort yang berlebihan gitu loh. Tuh. Enak banget, walaupun bagasinya sebesar ini tapi untuk ngebuka dan nutupnya tuh enak loh. Luar biasa. Kemudian ada bagasi kecil lagi di sini. Kita buka. Ini sih besarnya sama aja seperti yang di depan ya. Tuh. Ya ini oke lah buat naruh barang-barang penumpang yang nggak muat ditaruh sini, mungkin bisa ditaruh sini. Oke, kita tutup lagi. Di sini juga ada bagasi lagi. Terus di sini juga ada bagasi lagi. Jadi banyak banget bagasinya. Ini buka ke atas. Nah, isinya begini kalau bagasi yang paling belakang. Banyak banget ya bagasinya ya. Kita tutup. Loh, ini yang malah berat. Hop. Nah, kalau di sini mesin. Tuh, bagian samping dari mesinnya. Seperti ini bentuknya, teman-teman. Suara Scania K40 kalau idle enak banget. Kita tutup lagi ya. Wah, ini yang kecil-kecil kenapa nutupnya effort malah ya? Yang besar-besar malah no effort nutupnya. Nah, bagian belakangnya seperti ini. Tuh. Di atas ada tulisan Bazit. Jadi, kalau kalian mau melakukan reservasi dari PO Sun, itu kalian bisa reservasi dari aplikasi Bazit. Itu kalian bisa download di Google Play Store atau bisa pesan online di www.bazit.co.id. Belakangnya seperti ini. Ini dia satu warna. Terus ada warna pink seperti di depan. Ini di bagian plat nomornya. Ada warna pink di sini. Untuk mesinnya seperti ini, teman-teman. Loh. Beginilah mesin K40IB kalau masih new. Suaranya enak banget. Garing banget suaranya. Enak pol. Kita tutup lagi ya. Oke. Sekarang kita lihat di bagian kirinya. Nah, bagian kirinya seperti ini. Dan dia kalau di bagian kiri itu bagasinya cuma satu aja ya, pintu bagasinya. Nih, cuma satu. Kenapa? Nanti kita lihat di bagian dalam. Kenapa bisa cuma satu bagasinya? Kalau di bagian kiri ini sama, ada dua bagasi yang kecil-kecil sama seperti di bagian kanan. Terus di sebelah sininya juga sama, tapi ini nggak bisa dibuka. Dibukanya harus pakai kunci, karena di sebelah sini, ini tuh isinya radiator. Jadi harus dibuka pakai kunci dulu untuk ngebuka si pintu ini. Karena nggak sembarang orang bisa buka atau boleh buka di bagian sini, karena radiator. Sebelah sini juga, ini biasanya buat maintenance, ini baru dibuka nih.
kedua pintu ini. Terus dia pintu tengah ya teman-teman. Pintu tengah. Oke, sekarang kita masuk ke bagian dalamnya. Jadi ini ketika pintu di depan dibuka, ketika pintu penumpangnya dibuka, ini ada lampu di sini nyala ya. Jadi kalau kita tutup, tuh mati lampu di tangganya. Terus seperti inilah dashboard dari Jetbus 3 miliknya PO Sun. Tuh. Dashboard ini ada beberapa warna. Ini ada hitam, ini ada silver, ada merah. Tapi lebih didominasi oleh warna merah di dashboardnya. Tuh. Jadi kayak sporty banget gak sih warnanya merah-merah begini? Merah, silver, hitam, terus ada wood panelnya juga di sini supaya ada kesan mewahnya. Terus juga ada ambient lightnya di bawah dari wood panel, dari ujung sana sampai tempat driver. Dan seperti inilah instrumen cluster dari Scania K410IB. Ini kita tutup dulu ya kacanya. Nah, seperti inilah instrumen cluster dari Scania K410IB dan setirnya bisa begini ya. Ini bisa kita atur-atur setirnya karena dia bisa diatur dari sebelah sini posisi setirnya nih. Ini ada logo gembok dan gembok terkunci dan gembok terbuka. Ini fungsinya untuk ngatur posisi si setirnya. Jadi kita tinggal pencet ini aja. Kita atur posisi setirnya tuh sesuai dengan keinginan kita. Misal kita atur segini ya. Nah, ini udah posisi enak banget nih. Tuh. Seperti inilah kalau kita menjadi driver yang mengemudikan Scania K410IB. Tuh. Ini kalau Adiputro pencetan-pencetan lampu, terus juga ada TV, terus juga ada fan nih. Ini di sebelah sini semua ya pencetan-pencetannya. Di sini ada untuk parking brake-nya. Jadi kalau kita sudah parkir, ini kita tarik ke bawah parking brake-nya. Kalau kita mau jalan, ini kita tarik ke atas, terus kita rilis seperti ini. Nah, ini posisinya sudah rilis dari parking brake-nya. Kalau mau parking brake, kita tinggal tarik ke bawah. Tanpa ditarik ke belakang dulu si tuasnya. Seperti itu. Terus di sini, instrumen cluster Scania tuh luar biasa lengkap. Di sini ada 2 buah bunderan yang besar banget, bunderan. Di sebelah sini untuk RPM-nya, dia RPM-nya sampai 25 ya. 25 ini dikali 100. Jadi RPM-nya tuh sampai 2500. Terus di sebelah sini untuk speedometernya, dia angkanya sampai 120 km per jam. Kemudian di dalam bunderan besarnya ini ada bunderan kecil atau setengah lingkaran kecil. Nah, di bunderan kecilnya ini untuk full consumption real time-nya. Jadi ketika kita mengendarai bis ini secara irit, dia akan menunjukkan angka yang kecil, makin kecil seperti ini. Karena ini 1 liter per 100 km. Jadi dia nanti jarumnya bergerak kalau kita lagi jalan. Terus di sebelah sini ada speedometer, yang speedometernya itu nunjukin sampai 120 km per jam. Dan di sini ada anginnya nih. Ini yang bunderan kecilnya itu angin, PSI bar tuh. Seperti itu. Jadi kalau di tengah ini kondisinya normal anginnya. Terus di sini ada layar yang ini menunjukkan semua informasi yang ada di dalam bis. Jadi di layar ini akan menampilkan informasi yang lengkap banget dari bis ini. Kemudian di sini ada suhu dari si mesinnya. Jadi kalau di tengah ini normal, kalau di sini panas banget dan harus berhenti. Nah, di sini ada sisa dari bahan bakarnya. Kemudian di bagian sini tuh ada banyak banget pencetan lagi. Di sini pencetan-pencetan untuk pengaturan dari si bis ini. Di bawah ada pencetan-pencetan untuk si suspensinya. Jadi ini bisa dipendekin suspensinya, ditinggiin. Terus ini bisa di tengah-tengah atau ini paling tinggi. Nah, ini dimiringin ke kiri supaya penumpangnya tuh mudah untuk turun. Jadi nggak jauh jaraknya dari tangga bisnya ke tanah. Jadi bisa dimiringin bisnya. Nah, ini tombol untuk hill hold namanya. Jadi ketika bis ini berada di tanjakan, dia tuh bakal nahan supaya bisnya nggak mundur. Ngaktifinnya tuh kita pencet aja, tahan 3 detik, dia bakal nyala hijau. Nah, tuh nyala hijau. Nah, ini traction control. Jadi pengaturan-pengaturan bisnya di sini lah. Nah, ini yang logo petir ini, dia untuk menyalakan elektrikal yang ada di bis ini. Jadi kalau ini dimatiin, semua elektrikal di bis ini bakal mati juga. Tuh. Kemudian ada lampu, ini lampu utama, lampu senja, ini matiin lampu. Ada hazard.
Kemudian kita ke bagian setirnya. Di setirnya juga ada beberapa tombol. Yang pertama untuk cruise control, kedua untuk limiter, dan ketiga pencetan-pencetan untuk mengatur si instrumen clusternya. Kemudian di bagian tengah yang logo Scania ini fungsinya untuk klakson. Di belakang setirnya ini juga ada tuas. Yang pertama sebelah kanan ini ada tuas untuk pengaturan optik cruise-nya atau transmissionnya. Juga di sini ada retarder untuk membantu pengereman dari bis ini, dan juga ada pengaturan untuk matic dan juga manualnya. Dan di sebelah kiri setir juga ada tuas. Tuas ini fungsinya untuk lampu sein, wiper, dan juga lampu jauh atau high beam. Dan untuk entertainment systemnya di sini sudah memakai head unit Android merek Nakamichi. Kemudian di bawahnya ada pengaturan AC. By the way, ini AC-nya memakai Songzi. Keren banget ya. Ada layarnya. Sekarang kita ke bagian kursi penumpang. Bis ini terdapat 50 kursi. Jadi bis ini bisa menampung sampai dengan 50 orang penumpang. Dan kursinya ini dia memakai kursi dari AMG. Terus di setiap kursinya kita mendapatkan footrest seperti ini. Dia nggak ada leg rest-nya, tapi dia ada footrest-nya. Kemudian juga di tiap kursinya kita mendapatkan tempat penyimpanan seperti ini, net ya. Terus juga ada pegangan seperti ini. Tuh, di kanan kirinya. Nah, kursi ini juga bisa di reclining dan juga ada armrest-nya. Armrest-nya ada di sini. Kalau mau pakai armrest-nya kita tinggal tarik ke depan, terus naikin deh. Nah, untuk reclining-nya ada tuas di sini. Nih, tuas reclining-nya kita tarik aja ke belakang, terus mundurin deh bangkunya. Nah, seperti ini kalau kita reclining. Bisa sih di reclining lagi. Tuh. Cuma kalau begini, kasihan penumpang bagian belakangnya kakinya nanti kejepit. Jadi kita ya senyamannya aja, tapi nggak mengganggu penumpang di bagian belakang untuk setting bangku kita atau reclining bangku kita. Oke, lanjut. Di bagian atas kita mendapatkan kompartemen penyimpanan, di mana dia ada tutupnya. Jadi cara bukanya tinggal tarik aja ke atas, dan seperti inilah kompartemen penyimpanan dari bis ini. Tutup lagi. Dan seperti biasa, kalau bis buatan Adiputro itu ada pegangannya seperti ini. Lagi melangkah di bis ini, ketika bisnya jalan itu kan goyang-goyang. Nah, kita bisa pegangan dari tiang yang ada di sini. Jadi jangan megang bangku orang begini, itu bakal ganggu orangnya, apalagi sampai nyentuh kepala orangnya. Karena di sini udah ada pegangannya. Jadi inilah yang kita jadikan pegangan. Seperti itu, teman-teman. Kemudian di bis ini juga ada toiletnya. Toiletnya seperti yang tadi aku bilang, ini ada di tengah, dan toilet inilah yang membuat bagasi sebelah kirinya tuh jadi cuma satu pintu aja, karena pintu kedua dan ketiganya dijadikan toilet seperti ini. Dia toiletnya di tengah, dan dia ada running text ya tuh. Jadi toilet ini digunakan hanya untuk buang air kecil. Tuh, ada tulisan toilet. Tutup pintu cukup ditekan, jangan dibanting. Yes, karena ini pintu udah dibuat bisa mungkin, nutupnya udah nggak perlu dibanting. Udah tinggal diceklek gitu doang, udah nutup. Nah, seperti inilah toiletnya. Dan ini tinggi loh. Kepala aku nggak mentok loh kalau masuk sini. Nih, tuh. Masih ada space-nya jauh. Terus ada wastafelnya, ini ada tempat buat tisunya nanti. Seperti itu, teman-teman. Untuk lampunya di sini ya. Oke, kita lanjut ke bagian belakang. Di bagian paling belakang ini ada space. Ini tempat istirahat untuk krunya, atau kalau anak-anak Bismania atau kru-kru nyebut itu kandang macan. Tuh. Ini ya bisa lah untuk istirahat satu orang di sini. Tuh, seperti itu, teman-teman. Nah, ini nomor kursinya tuh. 50. Terus di sebelah sini juga ada pintu darurat. Nih. Emergency exit. Untuk ngebuka pintu daruratnya tuh kita harus ngebuka ininya dulu nih. Akrilik ini. Jadi nggak sembarangan buka-buka pintu darurat. Terus di bagian sini juga ada ininya. Ada aparnya. Jadi apar ini digunakan kalau lagi urgent ya. Ini bisa digunakan, dan di bis ini ada 2 buah apar. Apar di sini dan juga apar di bagian belakang kursi drivernya. Tuh. Terus juga bis ini sudah dilengkapi dengan air purifier. Jadi udara di bis ini bisa dipastikan bersih dan sehat untuk pernapasan kita. Tuh. Ada ininya. Cakep ya?
Dan di bis ini dilengkapi dengan 4 buah CCTV. 1 di bagian kabin penumpangnya ya. Ini 1, di depan ada 2 tuh. Itu putih-putih, dan di belakang tuh. Jadi kalau kalian naik bis dari PO Siliwangi Antarnusa itu kalian bisa dipastikan safety. Oke, sekarang jam setengah 6 sore, akhirnya kedua unit ini sudah berada di luar dari ruang finishing Adiputro, dan kedua bis ini siap untuk berangkat menuju ke Jakarta.